Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Syafi'i sebagai host dalam acara Canting, Bincang Santai Tapi Penting, edisi ke-9 dengan tema dukungan sekretariat dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Namun sebelum masuk ke tema diskusi pada hari ini, saya ingatkan terlebih dahulu kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami Bawaslu Kabupaten Pekalongan, atau bisa juga ikuti Instagram, Facebook, serta Twitter kami Bawaslu Kap Pekalongan. Sahabat Bawaslu, dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, mulai dari penerimaan permohonan, mediasi sampai dengan proses adjudikasi, dibutuhkan adanya dukungan dari sekretariat. Lantas dukungan yang bagaimana atau yang seperti apa yang dimaksud di sini, dan apa tugas-tugas dari sekretariat di Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu? Untuk membahas tema ini, saya sudah bersama dengan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Bapak Ahmad Zulfahmi SOSI. Selamat sore Pak Fahmi. Ya, selamat sore Mas Syafi'i ya. Baik, keadaannya bagaimana Bapak, sehat? Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Saya kira di suasana pandemi seperti ini kita harus saling mendoakan ya Pak, ya, betul, agar Mas. semuanya sehat seperti Betul, itu. saling mendoakan, kemudian saling menerapkan prokes ya, supaya tidak tertular seperti itu. Baik Pak Fahmi, sesuai dengan tema kita pada hari ini yang ingin saya mau tanyakan terlebih dahulu adalah apa sih tugas dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pekalongan secara umumnya dulu ini Pak, sebelum kita lanjut ke tugasnya nanti di permohonan penyelesaian sengketa. Terima kasih Mas Syafi'i. Jadi Bawaslu itu adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pemilu dan pemilihan. Nah, tentunya sebuah lembaga ini mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari 23 personel. Bawaslu Kabupaten Pekalongan ini mempunyai 23 personel yang terdiri dari 5 unsur pimpinan Bawaslu Kabupaten Pekalongan, atau yang sering kita dengar adalah komisioner. 5 orang ini mempunyai tugas sendiri-sendiri. Ada yang bertugas sebagai divisi hukum, datin, kemudian humas. Kemudian ada yang bertugas sebagai divisi penanganan pelanggaran. Kemudian divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Kemudian divisi penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan, dan yang terakhir adalah divisi SDM dan organisasi. Nah, tentunya pimpinan Bawaslu ini tidak bisa bekerja sendirian, perlu dukungan, perlu bantuan. Nah, makanya adanya sekretariat ini bertugas untuk membantu dari Bawaslu. Nah, sekretariatnya siapa saja? Ada koordinator sekretariat, ada BPP, bendahara pembantu pengeluaran, kemudian ada staf teknis, ada satpam pramusaji. Nah, di Bawaslu Kabupaten Pekalongan ini masih menggunakan istilah
koordinator sekretariat sebagai pimpinan dari sekretariat tersebut, karena walaupun kita ini sudah permanen 5 tahun tetapi kita belum satker murni, kita masih menginduk kepada kesekretariatan dari provinsi sehingga kepala sekretariatnya ada di provinsi. Berbeda dengan kabupaten lain seperti Kendal, Demak, kemudian Semarang, kabupaten kota itu sudah mempunyai kepala sekretariat, tapi di kabupaten kota lain selain itu di Jawa Tengah masih belum satker murni sehingga menggunakan istilah koordinator sekretariat. Nah, sekretariat tadi bertugas membantu dari pimpinan Bawaslu Bawaslu kabupaten yang berjumlah ada 5 orang tadi. Staf teknis sendiri ada 12. Kemudian satpamnya ada 2, pramusajinya 1 orang. Sehingga diharapkan dalam menjalankan tugas kepengawasan, edukasi kepada masyarakat terkait pemilu, pimpinan 5 orang ini bisa terbantu oleh bantuan dukungan dari sekretariat. Seperti Baik. itu Mas Syafi'i. Berarti dapat disimpulkan bahwa dari tadi yang disebutkan banyaknya sekretariat di Bawaslu Kabupaten Pekalongan itu ada pimpinan ya atau yang Ya, disebut dengan betul. komisioner seperti itu ya. Betul. Dan di Bawaslu Kabupaten Pekalongan sendiri pimpinan Bawaslu atau komisionernya itu ada 5 orang. Ada seperti 5 itu ya, orang, Pak. betul. Dan untuk sekretariatnya itu punya tugas masing-masing seperti itu Betul, ya. Dan ya. tugasnya itu intinya membantu dari pimpinan itu Pimpinan ya Bawaslu atau membantu Kabupaten. dari tugas dari komisioner itu sendiri seperti itu. Nah, ini lanjut ke dukungan sekretariat dalam proses penyelesaian sengketa, Pak. Di sini ada penerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Iya. Nah, siapakah yang bertugas untuk menerima permohonan sengketa proses pemilu dan apa tugas-tugasnya? Itu, Pak. Ya. Jadi petugas penerima permohonan ini diambil dari staf sekretariatan, yang mana dia bertugas adalah ketika ada pemohon yang datang, kemudian dia memberikan tanda terima permohonan. Ini salah satu tugas dari penerima permohonan. Setelah itu baru dimasukkan ke buku besar penerimaan permohonan. Baru setelah dimasukkan ke buku besar, petugas penerima permohonan akan memeriksa kelengkapan. Manakala berkas tersebut belum lengkap, maka petugas penerima permohonan akan mengirim pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan tersebut. Karena apa? Karena kalau permohonan belum lengkap, belum bisa diregister, belum bisa diproses. Itu tugas-tugas dari penerima permohonan Mas Syafi'i. Untuk kelengkapannya sendiri, Pak, ini petugas permohonan penyelesaian sengketa itu yang perlu dipersiapkan sebelum menerima permohonan itu apa saja kira-kira, Pak? Nah, baik Mas Syafi'i, jadi di Bawaslu ini kan ada 5 divisi. Tentunya terkait dengan kelengkapannya juga berbeda. Saya ambil contoh divisi penanganan pelanggaran. Di sana ada istilah pelapor temuan, sehingga formulirnya pun yang digunakan berbeda dengan yang di penyelesaian sengketa. Kalau di sengketa ada istilah pemohon dan termohon. Nah, formulirnya juga berbeda, sehingga untuk penerima permohonan tadi dia harus memberitahukan kepada pemohon ketika mengajukan permohonan menggunakan formulir PSPP 01. Baru setelah itu si penerima permohonan memberikan tanda terima menggunakan formulir PSPP 02 seperti itu. Jadi memang bahasanya berbeda. Kalau di penyelesaian sengketa pemohon dan termohon, penanganan pelanggaran pelapor terlapor. Bahkan kalau di Dewan Kehormatan itu ada beda lagi, pengadu dan teradu gitu ya Mas Syafi'i ya. Jadi seperti itu, kelengkapannya adalah formulir tadi, formulir permohonan sama tanda terima yang diperlukan. Jadi sebelum ada pemohon yang datang ke kantor Bawaslu, itu alangkah baiknya dipersiapkan terlebih dahulu. Betul. Ya form tadi yang disebutkan oleh Pak Fahmi tadi seperti Ya, itu ya. betul, Mas Dan Syafi'i. tentunya itu semua ada di lampiran Perbawaslu juga ya Pak, Iya, terkait dengan penyelesaiaian sudah sengketa disediakan, seperti itu. iya.
Baik Pak, ini terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa itu ada istilah yang namanya SIPS ya. Kalau nggak salah di sini singkatannya itu Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Iya. Nah itu apa sih Pak yang dinamakan dengan SIPS itu, dan petugasnya itu nanti tugasnya itu ngapain seperti itu? Ya. Jadi bahwa Bawaslu ini bertugas melayani rakyat, melayani peserta pemilu. Tentunya dalam melayani ini biar kita maksimal, yang dilayani enak, tidak harus datang ke kantor, cukup dari tempat kerja ketika mengajukan laporan, mengajukan permohonan, maka dari Bawaslu RI mengeluarkanlah SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Nah, di sini SIPS ini tujuannya adalah ketika masyarakat mau mengadukan permohonan sengketa, ini tidak harus datang ke kantor Bawaslu, cukup membuka halaman web www.sips.bawaslu.go.id. Nanti di situ bisa diajukan. Nah, tentunya tetap mengacu pada formulir-formulir yang sudah ditentukan, tidak menggunakan aturan sendiri. Karena di sini memang khusus, artinya ini kan spesialis ya, harus sesuai dengan undang-undang di pemilu, undang-undang di pilkada, seperti itu. Jadi SIPS ini berfungsi untuk memudahkan peserta pemilu dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, seperti itu Mas Syafi'i. Selain itu mungkin bisa juga ketika ada pemohon yang mengajukan permohonan, bisa nggak itu Pak kira-kira dilihat di aplikasi SIPS itu, misalnya permohonan apa dan lain sebagainya, Iya. Di situ ada datanya enggak itu? Ada, semuanya terekam ada di SIPS dan itu bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Iya, Artinya nggak tentu. cuma dari jajaran Bawaslu saja yang bisa Iya, mengakses. betul Mas Syafi'i. Memang itu bisa diakses oleh masyarakat luas. Karena apa? Karena tadi memang fungsinya adalah memudahkan dari masyarakat atau peserta pemilu mengetahui sengketa yang ada di Bawaslu apa saja. Bagi peserta pemilu bisa mengetahui ketika dia mau mengajukan penyelesaian sengketa proses, seperti itu Mas Syafi'i. Baik Pak Fahmi, kalau diurutkan tadi ya dari proses permohonan itu masuk ya ke Bawaslu, itu tadi ada petugas SIPS yang memasukkan atau menginput data seperti itu ya, menginput data permohonan itu, dan untuk selanjutnya bagaimana jika permohonan itu sudah lengkap seperti itu, proses selanjutnya bagaimana itu Pak? Oh ya. Jadi ketika permohonan sudah lengkap, tentu akan diregister untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan Bawaslu. Nah, di sini tahapan yang pertama itu adalah mediasi. Kita akan memanggil pemohon dan termohon untuk kita mediasikan di kantor Bawaslu. Nah, ketika ini sudah bisa tercapai kesepakatan, maka sudah selesai, dan hasil dari mediasi ini nanti juga akan diupload oleh petugas SIPS di website Bawaslu RI. Bisa dipantau Dipantau langsung oleh pemohon dan termohon Mas Syafi'i. Baik, tadi mediasi sudah dijelaskan secara singkat oleh Pak Fahmi, dan di edisi yang lalu juga sudah sempat membahas terkait dengan mediasi Pak ya. Dan ini kita lanjut ke adjudikasi Pak. Ini di proses adjudikasi itu ada beberapa istilah yang mungkin untuk masyarakat awam itu belum begitu mengetahui seperti itu ya. Di antaranya ada sekretaris majelis, perisalah, notulen, petugas keamanan, staf administrasi, staf dokumentasi, dan asisten majelis. Iya. Itu mungkin dalam proses adjudikasi berarti wajib ada itunya ya Pak. Iya, ada petugas-petugas itulah. Dan mungkin ini satu persatu Pak untuk kita bahas ya. Yang pertama terkait dengan sekretaris majelis. Apa sih sekretaris majelis itu, atau siapa yang berperan sebagai sekretaris majelis, dan tugasnya apa saja seperti itu Pak? Ya. Jadi sekretaris majelis ini berasal dari sekretariat Bawaslu, yang mana itu sekretaris majelis bertugas untuk
menyiapkan ruangan sidang. Karena adjudikasi itu kan ibaratnya adalah persidangan kecil. Persidangan. Nah, kemudian perlengkapan dalam sidang itu apa? Oleh sekretaris majelis yang menyiapkan. Perlengkapannya apa? Administrasinya apa? Kemudian sekretaris majelis ini bertugas untuk mengkoordinasikan dengan semua staf pendukung yang ikut membantu di dalamnya. Setelah itu ketika sidang adjudikasi mau dimulai, sekretaris majelis ini yang akan membacakan tata tertib sidang. Jadi dibacakan dulu. Setelah selesai sidang, sekretaris majelis yang akan membuat berita acara adjudikasi. Seperti itu Mas Syafi'i. Baik, jadi itu tugasnya Pak ya. Iya. Dan perlengkapannya tadi sudah disampaikan itu ya, ada Iya. form-formnya, misalkan ada BA. Oh ya, Tadi yang iya. disebutkan oleh Pak Fahmi. betul. Terus Jadi lanjut. kalau di dalam penyelesaian sengketa ini kan memang formulirnya berbeda dengan penanganan pelanggaran dengan yang lainnya. Kalau berita acara di situ didatangkan saksi, kemudian keterangan ahli, itu formulirnya juga berbeda Mas Syafi'i. Kalau keterangan ahli, formulir yang digunakan adalah PSPP 20. Tetapi kalau keterangan saksi PSPP 19. Kembali sebelumnya di mediasi pun formulirnya yang digunakan berbeda. Kalau kesepakatan menggunakan formulir 12. Tetapi kalau tidak sepakat formulir 14. Padahal kalau kita lihat di anak muda itu kan hari Valentine tanggal 14 ya. Justru ini digunakan tidak mencapai kesepakatan. Ini guyonannya seperti itu Mas Syafi'i. Iya, jadi sebagai petugas sekretaris majelis itu memang harus mengetahui form-form apa yang nantinya dibutuhkan dalam proses adjudikasi tersebut seperti itu Pak ya. Terus yang kedua selanjutnya itu ada perisalah Pak. Iya. Nah mungkin banyak yang belum tahu juga nih perisalah itu apa sih Iya. dan tugasnya itu apa seperti itu. Jadi perisalah ini bertugas untuk mengikuti proses adjudikasi dari awal sampai akhir. Nah kalau sudah diikuti, dia akan mencatat semua kegiatan yang terjadi di sidang adjudikasi. Dia akan merekam semua pembicaraan majelis, apa yang dikatakan majelis, apa yang dikatakan pemohon, termohon, saksi, kemudian para ahli dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti dia akan memberi semua fakta-fakta persidangan. Artinya semua yang ada di fakta persidangan, semua yang diberikan, yang disampaikan oleh majelis sama pemohon termohon, itu semua akan dicatat oleh perisalah seperti itu. Luar biasa ya, berarti harus jeli itu ya. Iya betul. Harus direkam betul-betul, jangan sampai, dan juga persiapan juga ya baterainya dan harus mempunyai alat bantu Mas Syafi'i. Oh gitu. Artinya seperti bantu alat elektronik perekam. Kadang kan yang disampaikan kita lupa lah. Kita siapkan oleh perisalah itu alat perekam, sehingga nanti ketika selesai mau mencatat semuanya, dia bisa mengulang lagi apa yang disampaikan oleh majelis waktu itu. Pemohon menyampaikan apa saja, permohonan apa saja, seperti itu. Jadi memang perlu alat bantu. Selain elektronik. alat bantu tadi perekam, mungkin apalagi Pak itu yang dibutuhkan atau perlengkapan apa saja yang dibutuhkan sebagai petugas perisalah itu dalam proses adjudikasi? Oh ya. Jadi di samping peralatan elektronik, tentunya ya dia karena harus membuat itu ya, artinya catatan komputer lah. Formulirnya nanti sama seperti yang tadi saya sampaikan, tetap PSPP-nya nanti di sekretaris majelis nanti yang membuat berita acara itu. Baik, ini untuk selanjutnya ada notulen. Mungkin sering kita dengar ya, kita notulen dalam sebuah rapat ataupun pertemuan dan lain sebagainya, itu pasti ada notulen seperti itu. Nah, apakah sama notulen dalam sebuah rapat dengan di persidangan? Ya. Dan apa tugasnya sebagai notulen dalam proses adjudikasi itu, Pak? Ya. Jadi perisalah dengan notulen itu hampir sama Mas Syafi'i. Kalau notulen itu sama mengikuti seluruh proses adjudikasi persidangan, tetapi dia akan membuat pokok-pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan. Jadi notulen itu akan mencatat pokok-pokoknya saja.
oh maksud dari permohonan ini adalah ini, pemohonan adalah ini, terus yang disampaikan majelis apa. Tapi kalau perisalah itu semuanya akan dituangkan seperti itu. Nah perlengkapannya tentu dia harus membawa laptop, untuk menulis itu, membuat pokok-pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan. Berarti lebih singkat dari lebih singkat, perisalah, betul, ya? betul. Iya, artinya pokok-pokoknya saja yang perlu dicatat. Singkat tapi bisa mewakili yang banyak itu. Permohonannya banyak sekali tapi dia bisa menyingkat yang mewakili dari permohonan yang banyak itu tadi. Mungkin seperti itu Mas Syafi'i. Ini sebelum ke selanjutnya ya, sebelum membahas terkait dengan petugas keamanan dalam adjudikasi, mungkin yang ingin saya tanyakan ini Pak, ini kan petugasnya kan ada banyak Pak ya, dan semuanya dari sekretariat. Apakah boleh jika seandainya, artinya nggak harus misalkan hari ini aja adjudikasi, sidang adjudikasi, terus minggu besoknya ada adjudikasi lagi. Artinya staf yang bertugas ini bisa berganti-ganti atau harus itu saja Pak? Oh iya. Jadi pada pokoknya yang membantu itu adalah sekretariat yang sudah di SK-kan. Oh gitu, ada SK-nya berarti ya? Ada SK-nya dari koordinator sekretariat sebagai pemimpin sekretariat. Berarti sebelum proses adjudikasi itu dilalui harus ada SK dulu. Iya. Nanti yang menjadi petugasnya siapa saja. Iya. Jadi nanti kalau seumpama mau kamu bagian hari ini, besoknya dengan kasus yang beda. Tentunya akan disampaikan itu, kalau dia bersedia enggak apa-apa. Gitu. Karena dalam satu kasus saja dia harus ikut mempelajari kasus tersebut. Berarti kalau dia membantu di dua kasus sengketa yang berbeda, berarti dia harus banyak membaca lagi supaya dalam membantu ini bisa maksimal seperti itu. Jadi pada dasarnya adalah hanya sekretariat. Tidak ada si A, si B, si C, sekretariat yang ditentukan oleh koordinator. Tentunya dengan menyampaikan kesanggupan kepada staf tersebut. Ini kamu saya tugasi ini. Karena kalau dalam pemilu itu biasanya memang sengketa itu banyak karena mereka berkontestasi ya. Sehingga bisa saja dalam satu hari ini bisa bersidang beberapa kali bisa saja. Nah ini staf harus siap. Harus siap. Nah tentunya nanti tetap koordinasi sama koordinator sekretariat tersebut. Baik, ini lanjut untuk selanjutnya, ini ternyata ada petugas keamanannya juga ya Pak dalam proses adjudikasi itu ya. Dan yang menjadi petugas keamanan itu apakah dari sekretariat atau mungkin dari luar Bawaslu, dari polisi mungkin seperti itu. Jadi kalau melihat adjudikasi ini, petugas keamanan juga dari sekretariat. Tentunya kita dalam menjalankan tugas selalu koordinasi dengan pihak keamanan. Ketika kita mau sidang kita koordinasi. Nah keamanan dari kepolisian ini secara otomatis walaupun tidak kita minta, kalau ada kegiatan seperti itu biasanya dia akan mengirimkan personelnya untuk mengamankan kegiatan persidangan tersebut. Apalagi ini adalah kasus politik, sangat rentan sekali adanya gesekan-gesekan. Tetapi kalau dalam persidangan adjudikasi tentunya keamanan dari sekretariat. Apalagi di sini kan juga ada satpam ya. Nah mungkin ini keamanan dalam sidang. Kalau di luar mungkin dari kepolisian bisa membantu seperti itu untuk pengamanannya kalau di luar gedung seperti itu Mas Syafi'i. Artinya petugas keamanan tetap dari kita ya Pak, dari Bawaslu atau dari sekretariat. Betul. Cuma kita alangkah baiknya koordinasi terlebih dahulu gitu kan sebelum jajaran keamanan kepolisian. Untuk keamanan saja gitu ya Pak. Baik untuk lanjut ke petugas administrasi. Nah petugas administrasi ini tugasnya apa itu Pak? Jadi untuk petugas administrasi bertugas menyediakan daftar hadir dari para pihak dan pengunjung. Kemudian memastikan para pihak ini yang datang mengisi daftar hadir tersebut. Jangan sampai mereka datang tetapi tidak mengisi daftar hadir. Nah, ini kita bisa repot nanti sebagai berita acara kan harus dilampiri daftar hadir seperti itu. Sehingga yang
perlukan adalah buku daftar hadir Buku daftar seperti hadir. itu. Baik. Dan yang terakhir ada asisten majelis. Nah, mungkin ini banyak yang nggak tahu juga asisten majelis itu tugasnya sebagai apa sih di proses adjudikasi itu, dan perlengkapan yang dibutuhkan apa saja kira-kira untuk menjadi petugas atau asisten majelis. Ya. Jadi tugas dari asisten majelis ini adalah membantu pimpinan majelis dalam memimpin jalannya adjudikasi. Karena yang namanya adjudikasi biasanya berkasnya itu kan banyak. Kalau tidak ada asistennya, nanti hal-hal yang mungkin detail tidak bisa terjangkau. Nah, ini perlunya adalah pembantu dari asisten majelis untuk membantu pimpinan majelis. Kemudian asisten majelis ini akan menyiapkan materi-materi objek yang disengketakan. Setelah itu asisten majelis tentunya dia akan membaca seluruh perkara tersebut karena dia akan menyusun rancangan putusan. Setelah rancangan putusan dibuat, baru disampaikan oleh majelis. Nanti akan dicek apakah sudah sesuai atau belum, nanti akan dikoreksi. Artinya rancangannya itu yang membuat oleh asisten dari majelis. Seperti itu Mas Syafi'i. Harus betul-betul tahu ya dan Iya. paham kasus yang ingin diproses di adjudikasi benar. itu, seperti itu kan. Iya. Nah, ini terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Fahmi, mulai dari permohonan, mediasi sampai dengan ke adjudikasi dan putusan itu ada waktunya nggak Pak itu batas waktu maksimal untuk dari proses permohonan sampai dengan adjudikasi itu? Ya. Kalau penyelesaian sengketa itu kan sudah diatur dalam Perbawaslu ya, waktunya 12 hari. Artinya itu semua sudah ada include di dalamnya. Dari mulai registrasi, mulai ditindaklanjuti yaitu mediasi, kemudian adjudikasi sampai akhir putusan itu waktunya adalah 12 hari seperti itu. 12 Mungkin hari itu. waktu maksimal seperti itu, dan tentunya di mediasi ada berapa hari, adjudikasi ada Iya, berapa hari, ada plot-plotnya seperti itu Sendiri, ya Pak. betul ya. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, sudah hampir 1 jam kami menemani sahabat Bawaslu semuanya, dan ini saatnya sudah di penghujung acara, saatnya kami pamit undur diri. Dan sebelum kami pamit, saya ucapkan terlebih dahulu kepada Pak Fahmi. Terima kasih Pak Fahmi yang telah Ya, menyempatkan sama-sama, waktunya Mas Syafi'i, untuk ya. bisa berbincang santai dengan kita semua. Ya. Dan terima kasih juga kepada kru yang petugas yang telah mempersiapkan segala hal terkait dengan acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati sahabat Bawaslu sekalian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.